Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi program studi farmasi. Kembali lagi di mata kuliah farmakoekonomi dengan topik yang berbeda. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai kualitas hidup. Bisa kita lihat di slide. Definisi kualitas hidup menurut WHO menekankan adanya persepsi dari individu mengenai posisi kehidupan individu saat ini, dan persepsi individu tersebut dapat dipengaruhi oleh budaya dan sistem nilai di mana individu tersebut tinggal. Quality of life lebih didasarkan pada apa yang diinginkan oleh individu dapat tercapai. Individu akan memilih kualitas hidup mereka sehingga sesuai dengan apa yang dicari dan diinginkan oleh mereka. Quality of life merupakan pengalaman individu itu sendiri. Jika individu memiliki pengalaman hidup yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diasumsikan bahwa hidup mereka akan memperoleh kesenangan, kedamaian, dan kepuasan hidup. Kualitas hidup juga tidak dapat disederhanakan atau disamakan dengan status kesehatan, gaya hidup, kenyamanan hidup, status mental, dan rasa aman. Kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan dapat diartikan sebagai respon emosi dari pasien terhadap aktivitas sosial, emosional, pekerjaan, dan hubungan antar keluarga, rasa senang dan rasa bahagia, adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada, adanya kepuasan dalam melakukan fungsi fisik, sosial, dan emosional, serta kemampuan mengadakan sosialisasi dengan orang lain. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang antara lain yaitu pertama, kontrol. Kontrol berkaitan dengan perilaku yang dilakukan oleh seseorang, seperti pembahasan terhadap kegiatan untuk menjaga kondisi tubuh. Kemudian yang kedua, kesempatan yang potensial, berkaitan dengan seberapa besar seseorang dapat melihat peluang yang dimilikinya. 3. Keterampilan, berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan keterampilan lain yang mengakibatkan ia dapat mengembangkan dirinya, seperti mengikuti suatu kegiatan atau kursus tertentu. 4. Sistem dukungan, termasuk di dalamnya dukungan yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sarana-sarana fisik seperti tempat tinggal atau rumah yang layak, dan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kehidupan. 5. Kejadian dalam hidup. Hal ini terkait dengan tugas perkembangan dan stres yang diakibatkan oleh tugas tersebut. Kejadian dalam hidup sangat berhubungan erat dengan tugas perkembangan yang harus dijalani, dan terkadang kemampuan seseorang untuk menjalani tugas tersebut mengakibatkan tekanan tersendiri. 6. Sumber daya, terkait dengan kemampuan dan kondisi fisik seseorang. Sumber daya pada dasarnya adalah apa yang dimiliki oleh seseorang sebagai individu. 7. Perubahan lingkungan, berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar, seperti rusaknya tempat tinggal akibat bencana. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu perubahan politik, berkaitan dengan masalah negara seperti krisis moneter, sehingga menyebabkan orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian tertentu. Adapun aspek-aspek kualitas hidup menurut WHO antara lain, yang pertama, kesehatan fisik. Di antaranya aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada zat obat dan alat bantu medis, kemudian energi dan kelelahan, mobilitas, rasa sakit dan ketidaknyamanan tidur dan istirahat, kemudian kapasitas kerja. Kedua, kesejahteraan psikologi. Di antaranya image tubuh dan penampilan, perasaan negatif, perasaan positif, harga diri, spiritualitas atau agama atau keyakinan pribadi, berpikir, belajar, kemudian mengingat, memori, dan berkonsentrasi. Ketiga, hubungan sosial. Di antaranya hubungan pribadi, dukungan sosial, dan aktivitas seksual. Keempat, hubungan dengan lingkungan. Di antaranya yaitu sumber keuangan, kebebasan, keamanan fisik, dan keamanan kesehatan dan perawatan sosial. Awalnya kualitas hidup digunakan untuk mengukur dampak dari penyakit kronis dan pengobatannya terhadap pasien,
serta menggambarkan status kesehatan individu. Namun dalam perkembangannya, penerapan kualitas hidup ini tidak hanya pada individu itu sendiri, tetapi juga digunakan pada level populasi untuk mengukur status kesehatan masyarakat. Sehingga sekarang ini dalam setiap survei kesehatan populasi, pertanyaan tentang kualitas hidup menjadi salah satu variabel yang diukur. Ada 3 manfaat utama dari pengukuran kualitas hidup. Yang pertama yaitu discrimination, di mana kualitas hidup dapat digunakan untuk membedakan bebas kesakitan antara kelompok atau antar individu pada satu titik tertentu. Manfaat yang kedua adalah evaluation, yaitu mengukur perubahan diri individu atau kelompok dalam kurun waktu tertentu. Kemudian manfaat yang ketiga atau manfaat yang terakhir yaitu prediction, adalah kemampuan untuk memprediksi suatu keadaan di masa mendatang. Hidup dapat diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran kualitas hidup yang telah diuji secara baik. Instrumen kualitas hidup generik digunakan pada populasi umum yang heterogen, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kelompok atau individu dengan jenis penyakit yang berbeda-beda. Kualitas hidup juga digunakan untuk penelitian kebijakan kesehatan karena di dalamnya mengukur dampak penyakit terhadap mental dan fungsi sosial. Dengan instrumen penelitian ini, peneliti dapat membandingkan hasil kualitas hidup dengan populasi lainnya atau dengan populasi umum. Instrumen untuk mengukur kualitas hidup dalam bentuk kuesioner dapat dibagi menjadi instrumen umum dan instrumen khusus. Instrumen umum atau generic instrument ialah instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur kualitas hidup secara umum pada penderita dengan penyakit kronik. Instrumen ini digunakan untuk menilai secara umum mengenai kemampuan fungsional, ketidakmampuan, dan kekhawatiran yang timbul akibat penyakit yang diderita. Contoh instrumen yaitu World Health Organization Quality of Life Group. Pada profil kesehatan instrumen generik, kekuatannya adalah instrumen tunggal yang dapat mengetahui efek diferensial pada aspek status kesehatan yang berbeda dan dapat digunakan untuk membandingkan antar intervensi. Kemudian yang kedua yaitu instrumen khusus atau specific instrument, yaitu pendekatan dasar kedua dalam pengukuran HRQ-OL yang fokus pada kesehatan yang spesifik meliputi penyakit, populasi, fungsi, dan kondisi atau masalah tertentu. Contoh kuesionernya The Minor Symptom Evaluation atau MSE untuk mengetahui profil hipertensi. Kemudian ada juga kuesioner The Canadian Cardiovascular Society untuk penyakit kardiovaskuler dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menentukan instrumen kualitas hidup yang digunakan, ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan, yaitu akseptabilitas, beban, reliabilitas, validitas, responsif, pemanfaatan, dan kemampuan untuk diinterpretasikan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu mengenai kriteria tersebut. Yang pertama adalah akseptabilitas. Nah, pengukuran yang digunakan dalam instrumen harus dapat diterima atau acceptable oleh pasien atau subjek penelitian dan klinis atau si peneliti sesuai dengan kondisi yang ditentukan untuk penggunaan instrumen. Jika instrumen ini digunakan pada pasien yang tidak sesuai, maka akan menghasilkan gambaran kualitas hidup yang tidak sesuai. Yang kedua, kriteria yang kedua yaitu beban. Kriteria ini merujuk pada tingkat kesulitan dan tingkat konsentrasi responden dalam mengisi kuesioner. Instrumen yang baik adalah instrumen yang memiliki burden yang minimal. Kriteria yang ketiga yaitu reliabilitas atau konsistensi, yaitu tingkat kebebasan instrumen atau kuesioner dari random error. Nah, random error itu sendiri terjadi karena kekurang telitian, kelelahan, dan ketidakakuratan alat yang mengakibatkan
hasil pengukuran menjadi tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa reliabilitas adalah kemampuan instrumen untuk memberikan hasil yang konsisten pada pengukuran yang berulang, atau waktu pengukurannya berbeda, responden berbeda, ataupun pemeriksanya yang berbeda. Kriteria yang ketiga yaitu validitas, yaitu tingkat kemampuan instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dalam menguji validitas suatu instrumen, ada 3 jenis validitas yang diukur, yaitu validitas konten, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Kemudian kriteria yang keempat yaitu responsif, menyatakan bagaimana kemampuan instrumen untuk mendeteksi perubahan sepanjang waktu. Kriteria ini penting jika kualitas hidup digunakan untuk mengukur luaran pada uji klinis. Kemudian kriteria yang kelima yaitu kebermanfaatan. Kriteria ini merujuk pada kemampuan instrumen untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya yaitu pengaturan individu, kemudian memformulasikan kebijakan klinis, dan alokasi sumber daya. Kriteria yang terakhir yaitu kemampuan untuk diinterpretasikan. Hal ini didefinisikan sebagai pemahaman atas skor yang dihasilkan yang dipengaruhi oleh akumulasi pengalaman dan bukti empiris. Dalam memberikan interpretasi harus dijelaskan besarnya perbedaan atau perubahan yang penting secara klinis. Perkembangan studi kualitas hidup menyebabkan berkembangnya instrumen-instrumen kualitas hidup. Sampai saat ini ada sekitar 1000 instrumen untuk mengukur kualitas hidup. Mulai dari instrumen kualitas hidup yang sangat spesifik untuk kondisi penyakit tertentu, hingga instrumen yang sifatnya generik yang dapat digunakan dalam segala kondisi. Instrumen kualitas hidup generik digunakan pada populasi umum yang heterogen, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kelompok atau individu dengan jenis penyakit yang berbeda-beda. Beberapa dimensi yang terkait dengan kesehatan diukur dalam instrumen ini. Nah, kualitas hidup juga dapat digunakan untuk penelitian kebijakan kesehatan karena di dalamnya mengukur dampak penyakit terhadap mental dan fungsi sosial. Dengan instrumen ini, peneliti dapat membandingkan hasil kualitas hidup dengan populasi lainnya atau dengan populasi secara umum.